Jadi jika kita mengatakan kita ini adalah pengikut Kristus, tapi kita tidak mau melakukannya, tentu kita hanya mengatakan saja, saya ini hanya katakan saya ini anak-anak Tuhan, saya ini adalah pengikut Kristus. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, kemanakah akhirnya kita ini, Bapak Saudaraku? Kemanakah jika kita hanya merasa saja, merasa saya sudah diberkati, merasa saya sudah nyaman, merasa saya sudah menjadi anak Tuhan, merasa saya sudah mengikuti firman Tuhan, tapi kita tidak kembali kepada firman, kemanakah akhirnya kita ini, Bapak Saudaraku? Dari itu harus kita pikirkan dari sekarang, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Karena kesempatan tidak ada dua kali, tapi kesempatan itu hanya sekali. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya sekali untuk menebus dosa-dosa kita. Dari itu kita mempertanggungjawabkan hidup kita sampai kita akhiri dunia ini. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya, tidak mengampuni dosa kita lagi, tapi kita mengangkat orang-orang yang taat dan setia. Tapi yang tidak taat dan setia akan tinggal di bumi ini 1000 tahun lagi, baru dia dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru untuk dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita pikirkan itu dengan matang-matang, jika kita pikirkan itu dengan hati, dengan setulusnya, kita tidak berani berbuat apa-apa, Saudaraku. Kita tidak lagi membuat yang macam-macam, Saudaraku. Karena apa? Karena pasti kita akan berangkat. Jadi jika kita berangkat, Saudaraku, kemana kita, tujuan kita? Tujuan kita memang semuanya, Bapak Saudaraku, yang hidup dalam dunia ini adalah kehidupan yang kekal itu. Tapi jika kita belum mendapatkan paspornya, Saudaraku, jika kita belum mendapatkan tiketnya ke sana, ke kiri, ke kanan ini, Saudaraku, kita pasti berjalan ke kiri. Kenapa? Karena jalan ke kiri itu sangat luas, tapi jalan ke kanan itu sempit dan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak godaan, banyak masalah. Itu sangat sukar, Bapak Saudaraku. Jadi makanya jalan ke kanan itu tidaklah seberapa mendapatkannya. Sangat sedikit. Firman Tuhan mengatakan, lebar ke api neraka, sempit ke pekerjaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita hati-hati. Karena di sini katanya tadi kepada kita, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Saudaraku, bayangkan kejamnya firman Tuhan ini, Saudaraku. Jika mata kita membuat kita dosa, melihat anak orang, menginginkan anak orang, cungkillah katanya. Lebih baik kamu tidak punya mata utuh masuk dalam surga ketimbang kamu utuh dimasukkan, dibakar di api neraka. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang, Saudaraku. Tidak gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita harus wanti-wanti. Kita harus setia. Harus kita itu tekun menekuni firman Tuhan. Jadi tidak sama seperti apa kata manusia, cukup percaya saja. Makanya banyak manusia tidak berubah, tidak bertobat. Karena apa? Cukup percaya saja. Masih dia main perempuan di sana, percaya aku masih anak Tuhan. Dia juga masih menjudi sana, cukup percaya Tuhan. Jika dia masih penolong merampok sana, aku percaya kok Tuhan. Kenapa? Karena cukup percaya saja. Jadi nggak ada pertobatan, saudara. Tuhan mau itu kita pertobatan, bukan percaya. Kalau percaya, setan-setan pun percaya. Bahkan katanya dia gemetar, gemetar setan, saudara. Percaya dia ada Tuhan, percaya dia ada surga, percaya dia ada neraka, tapi dia tidak tunduk kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita nenek bobokkan saudara di dunia, saudaraku. Kita dunia mengatakan cukup kamu percaya saja, cukup kami ke gereja saja. Gereja tidak menyelamatkan kita, Bapak Saudaraku.
percaya tidak membawa kita ke surga, saudaraku, jika kita tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan tadi Bapak saudaraku, jika engkau tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan layak bagiku. Jadi ahli Taurat itu udah percaya, udah taat setia Bapak saudaraku, tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita harus lebih dari itu, kata saudaraku. Jadi bagaimana saudaraku? Jadi jangan kita mengatakan surga itu gampang, mudah kali, asal percaya saja selamat, asal gereja saja selamat. Itu bukanlah firman Tuhan mengatakan, tapi itu kehendak manusia, supaya manusia ini semua santai semuanya. Semua manusia ini tidak berusaha, sehingga manusia ini semuanya enjoy. Karena apa? Karena dia merasa sudah diberkati, karena dia merasa sudah selamat, karena dia sudah merasa anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita. Sadar kita, kembalilah kepada Alkitab. Karena inilah menunjukkan di mana kebenaran itu, di mana jalan itu, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kehidupan kekal itu. Bukan kata manusia, tapi kata firman. Karena banyak kali manusia mengerombak firman Tuhan ini. Banyak kali manusia saat ini mengotak-atik firman Tuhan ini. Banyak kali manusia sekarang ini membumbui firman Tuhan ini supaya sedap, supaya enak, supaya manusia mendengarnya nyaman, enjoy. Karena manusia ingin yang enak-enak, ingin yang santai-santai, ingin yang enjoy. Padahal firman Tuhan mengatakan tegas, aku sudah mengalaminya lebih dahulu. Dari kamu akan dicaci, dihina, diolok-olok, dipitnah. Itu jangan kamu heran, karena aku sudah mengalaminya lebih dahulu. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, kita siap, harus siap dengan tantangan itu. Karena apa? Karena Bapak kita sudah mengalaminya terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita numpang, karena kita sudah pilih dari dunia ini. Dari kita tidak sama seperti dunia ini. Jadi jangan kita mengikuti aturan-aturan dunia sehingga kita enjoy, sehingga kita santai. Kembalilah kepada firman Tuhan, saudaraku. Jadi sini kita melihat bagaimana, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan yang menyesatkan engkau, penggahlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi Bapak saudaraku, kita lihat tadi firman Tuhan mengatakan, jika matamu berbuat dosa, melihat anak orang, melihat harta orang, melihat macam-macam orang, cungkilah itu. Lebih baik kau tidak punya mata utuh masuk dalam surga ketimbang utuh masuk neraka. Jika kata firman Tuhan mengatakan tadi, jika tanganmu ini membuat dosa, penggallah katanya. Lebih baiklah engkau tangan kundung masuk dalam surga daripada tanganmu utuh masuk ke dalam neraka katanya. Jadi Bapak saudaraku, tidak gampang. Masa kita mau memenggal tangan kita, saudaraku? Masa kita mau menjungkil mata kita, saudaraku? Itu kan juga sangat luar biasa, sangat tidak masuk di akal. Tapi itulah firman Tuhan, itulah firman kebenaran. Jadi makanya saudaraku, kita harus super hati-hati. Jangan kita enjoy, jangan kita bersenang-senang dahulu, tapi kita melihat kembali kepada firman Tuhan, apa menurut firman Tuhan. Jadi kita ini saudaraku melakukan firman Tuhan ini seperti anak-anak. Anak-anak itu tulus, tidak mau menipu, tidak mau meneko-neko. Jadi kita apa kata firman Tuhan lakukannya, apa kata bapaknya dilakukannya. Walaupun kita salah atau tidak, itu tidak tahu dia, karena dia anak-anak lugu, tulus, polos. Jadi kita hendaklah engkau seperti anak-anak. Tuhan mengatakan, saudaraku. Kenapa? Karena anak-anak itu lugu, polos. Jadi tidaklah seperti akhir zaman ini kita pintar sangat luar biasa, seperti bangsa Israel, saudaraku, sehingga dia menganggap Tuhan itu tidak ada.
Kenapa? Karena dia pintar, dia bisa menciptakan segalanya. Segala makhluk dia bisa ciptakan, segala bentuk dia bisa ciptakan, tapi hanya nyawa yang dia tidak bisa ciptakannya. Jadi Bapak Saudaraku, sehingga dia tidak percaya ada Tuhan itu. Kenapa? Karena dia pintar, Saudaraku. Jadi makanya kita menjalankan firman Tuhan ini, Saudaraku, tak usah kita pikirkan jauh-jauh, tak usah kita pikir ulas-ulas firman Tuhan ini. Marilah apa yang tertulis lakukan, taat dan setia, Tuhan akan berkarya. Sama seperti Bapak Abraham. Tuhan mengatakan kepada Bapak Abraham, bangkitlah, bawalah anakmu ke gunung, dan persembahkanlah dia, sembelihlah dia untuk persembahan bakaran. Abraham tidak membantah, Abraham tidak menolak, Abraham tidak membangkang, tapi Bapak Abraham tulus, taat, setia. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, semuanya dilaksanakannya. Kenapa? Karena dia pasti Tuhan punya cara. Aku ada karena Tuhan, anakku ada karena Tuhan. Karena sehingga dia percaya kepada Bapaknya, taat dan setia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus demikian. Tidak banyak liku-liku. Oh, ini sangat susah, ini menyenangkan, ini menyakitkan badan, menyakitkan daging. Ini tak bisa dilakukan. Jika demikian Bapak Saudaraku, tentu Bapak Abraham tidak menganggap sahabat Tuhan. Jika Abraham membangkang, jika Abraham menolak, jika Abraham keras kepala, tentu Abraham dicampakkan. Tapi Bapak Abraham taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di dalam Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik dan demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah kita bertentangan. Seringkali kita menipu. Seringkali kita melihat bagaimana saat ini akhir zaman ini, sudah pun dia cerai, kawin lagi. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku sangat bertentangan. Karena dunia mengatakan, nggak apa-apa, kamu kan udah cerai, sudah ada suratnya, jadi nggak masalah itu. Itu kata
dunia. Tapi Tuhan mengatakan jika engkau cerai, rela tidak kawin lagi. Jika istrimu kawin lagi, berarti dia berzina. Jadi jika engkau kawin lagi, engkau juga berzina. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian bagaimana? Apakah masih ada manusia yang tak setia melakukan firman Tuhan, Saudaraku? Jadi ini Bapak Saudaraku, pilihan kita, bukannya Tuhan menentukan, tapi pilihan sudah berikan Tuhan kepada kita. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, itu adalah di tangan kita, mau atau tidak, itu hitam atau putih. Jadi tinggal kita menentukannya, apakah kita menjalan di atas hitam, apakah kita jalan di atas putih. Itu kita yang mengaturnya. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 17:37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali manusia ini menipu diri sendiri demi keutuhan, demi nama baik. Kenapa? Karena perjuangan manusia demi nama baik. Manusia mau menipu karena demi nama baik, demi karirnya. Jadi Bapak Saudaraku, sebetulnya jika kita menjadi anak Tuhan ini harus transparan. Jangan menuduh sewenang-wenang. Jangan kita menyangka-nyangka. Jangan kita itu menduga-duga. Tapi kita lebih dahulu lihat dulu. Makanya Tuhan memberikan kita mata dua. Kita lihat dulu, kita dengar dulu, 2 kali dengar. 2 kali kita melihat, 2 kali kita mendengar, baru kita ucapkan. Jangan kita spontan seperti dunia. Dunia seringkali spontan. Jadi jika demikian, saudaraku, bagaimana kita? Jadi ini sangatlah sukar untuk melakukannya. Tapi teori sih gampang. Makanya banyak manusia saat ini, kita melihat orang Kristen juga pada saat ini mengikuti aturan-aturan manusia. Karena aturan Tuhan ini sangatlah sukar. Ayat 2:39 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, sangatlah sukar Bapak Saudaraku. Dosa pun ditampar Bapak Saudaraku. Tergelincir saja dia, sudah kita keluar perkataan kita yang macam-macam. Dosa pun ditampar Saudaraku, dia saja menyenggol kita, perkataan kita tak sudah kemana Saudaraku. Kita mengatakan matamu itu begini sebagainya Saudaraku. Itu kita orang Kristen. Kita mengatakan kita orang Kristen, tapi kelakuan kita seperti demikian Saudaraku, tanpa kita sadari. Apalagi kita dibodoh-bodohi Saudaraku. Apakah kita mau? Firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku sangat jelas. Makanya kita Saudaraku harus hati-hati, harus waspada. Jangan hanya ikut-ikutan saja, jangan hanya ke gereja saja, tapi bacalah firman Tuhan supaya kita ini lulus dari ujian, tantangan, masalah, pergumulan, mana ujian yang kita hadapi, supaya kita naik kelas, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak naik kelas, jika kita tidak lulus, kita tidak akan mendapatkannya. Jadi tidak cukup hanya sekolah saja, tidak cukup hanya percaya saja. Orang mengatakan cukup percaya saja, cukup sekolah saja. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus belajar sungguh-sungguh seperti anak sekolah. Jadi tidak cukup sekolah saja. Jadi jika kita juga Bapak Saudaraku, jika kita ingin mendapatkan kerajaan surga itu Bapak Saudaraku, kita harus ujian. Jadi tidak cukup percaya saja. Jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada kawan saya Bapak Saudaraku, dia kemalingan sehingga punya usut ketangkap maling itu Saudaraku. Jadi ketangkap maling itu Saudaraku, sehingga dia
bawa ke rumah, sehingga dia potongkan ayam sehingga dia beri makan sekenyang-kenyangnya kepada yang maling itu, saudaraku. Tapi kenyataannya, saudaraku, apa yang terjadi? Sehingga maling itu mati sendiri, saudaraku. Sakit mati sendiri. Kenapa? Mungkin dia trauma. Kenapa? Karena dia diberi makanan sekenyang-kenyang, potongkan ayam, makan bersama, saudaraku. Seharusnya maling itu ditangkap, digebuki. Itu dunia, saudaraku, digebuki, dihakimi. Tapi kawan saya itu, saudaraku, tidak. Dia tangkap maling itu, dibawanya ke rumah, sehingga dia makan bersama. Baik-baik semua, saudaraku, indah-indah cerita, baik-baik, ketawa-tawa, saudaraku, memaafkan segala sesuatunya. Diberikanlah makan itu Bapak sekenyang-kenyangnya. Ternyata rupanya jiwanya nggak menerima, saudaraku. Karena apa? Karena dia sudah berbuat dosa, karena dia sudah memaling rumahnya, saudaraku. Ternyata dia jatuh sakit sehingga dia meninggal. Jadi tidaklah yang kehilangan itu menghukum dia, tapi yang kehilangan itu menyambut dia, merawat dia, memberi yang terbaik kepada yang mencuri itu, sehingga dia potongkan ayam, makan bersama, tapi jiwanya tidak sanggup menerima, saudaraku. Jadi itulah yang ajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita katakannya kepada kita tadi, doakanlah musuh-musuhmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sangatlah sukar. Jadi Bapak Saudaraku, ya seperti kita bilang tadi, teori sih gampang, tapi prakteknya ini siapa yang sanggup? Jika tidak Roh Kudus membimbing, menuntun kita, itu tidak kita mampu. Karena jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan, dari 40 dulu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, karena belum lagi ayat 39 apa katanya, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepadanya orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjamkan daripadamu. Jadi Bapak Saudaraku, ini semuanya sangat sukar. Walaupun kita pendeta, saudaraku, kita berpikir 10 kali, bukan hanya 2 kali, 10 kali kita berpikir, saudaraku. Karena apa? Karena daging ini. Jadi kenapa? Karena ya rata-rata manusia ingin menikmati, ingin senang-senang dunia ini. Jadi katakannya tadi, jika engkau orang orang ya tadi kita baca tadi ayat 41 tadi, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Jadi jika dia mengingini baju kita saja, serahkanlah jas kita juga. Jadi itu sangatlah mustahil. Jadi ayat 41 mengatakan kepada kita, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi semuanya itu lipat gandakan. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dia disuruh kita, disisa kita perjalanan 1 mil, jalanilah 2 mil bersama dia, katanya. Jadi ini kita melihat Bapak Saudaraku, teori gampang. Berilah kepadanya orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjamkan daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita dikatakan kita peduli kepada orang yang menganiaya kita. Kita mengasihi dia seperti Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang dilakukannya. Ampunilah dia Bapa. Ampunilah dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Jadi kita juga Bapak Saudaraku harus sama seperti Tuhan Yesus. Maafkanlah sesama kita manusia yang menganiaya kita, karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya, apa akibatnya yang dilakukannya itu. Walaupun kita disisa, dihina, dikata-katai, dia tidak tahu apa hukuman yang diterimanya Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jika kita memaafkan dia, jika kita mendoakan dia, sama kita ibaratkan kita menaruh tumpuan bara di atas kepalanya. Jadi jika dia tidak mau menerima maaf kita itu, sama kita katanya menaruh bara di atas kepalanya. Jadi semuanya itu Saudaraku tidak sia-sia. Berkat itu kembali kepada kita. Jika kita memberkati orang, dia menolak, berkat itu akan kembali kepada kita. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi Bapak Saudaraku, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita orang baiknya baru kita temani, berarti kita itu sama seperti pemungut cukai. Jadi jika orang mengasihi kita, yang kita kasihi, itu orang pemungut cukai juga demikian, katanya Bapak Saudaraku. Jadi kita sama seperti Bapa di sorga. Dia sama memberikan orang jahat dengan orang baik. Dia berikan hujan dengan orang baik dan orang tidak baik. Dia memberikan terik matahari pada orang jahat dengan orang baik. Sama Saudaraku. Karena apa? Semua manusia ada ciptaan Tuhan. Dia juga tidak mau ingin seperti itu, tapi datang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan dia. Jadi kita harus sadar Saudaraku, kita ini ada ciptaan Tuhan. Dia juga ciptaan Tuhan. Dia tidak juga mau menderita, tapi dia diciptakan Tuhan untuk menderita. Dia tidak ingin juga mau menjadi orang tidak sempurna, tapi dia diciptakan Tuhan juga tidak sempurna. Dia juga tidak ingin juga buta, tapi dia diciptakan Tuhan buta. Jadi jangan kita itu merasa kita ini wah hebat, tapi sama seperti dia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sangatlah sukar. Banyak Bapak Saudaraku saat ini kita melihat, apalagi dia udah gangguan jiwa. Dia sangat benci melihat orang-orang itu, karena dia bau, karena dia menjijikkan. Dia usir terus, pik kau. Bapak Ibu Saudaraku, dia juga masih ciptaan Tuhan. Dia juga tidak ingin seperti itu, gangguan jiwa. Tapi kenapa kita benci melihat orang yang jiwa? Karena kita egois. Kita tidak sadar siapa kita ini. Kita juga belum tentu seperti dia, Bapak Saudaraku. Kenapa kita membenci dia? Kenapa kita malu melihat bersama dia? Kenapa kita anti melihat dia? Karena kita tidak sadar kita ini sama adalah ciptaan Tuhan. Jadi jika kita sadar Saudaraku, tidak lagi ada iri hati, tidak lagi ada angkuh, tidak lagi ada sombong. Karena apa? Karena kita ini sama di mata Tuhan. Tapi karena apa? Karena dunia ini Saudaraku, karena iming-iming dunia ini Saudaraku, kita sering menganggap diri kita ini hebat. Karena kita menganggap diri kita ini wah, kita memiliki segala-galanya. Saya bisa berbuat apa-apa, apa saja yang saya inginkan saya bisa berbuat karena saya punya uang. Itu sebentar, tapi tunggulah saatnya. Apa yang kita terima sama seperti orang kaya bersama Lazarus. Jadi harus kita sadar Saudaraku,
sadar kita, bukalah hati kita lebar-lebar. Semua kita ini akan berangkat. Satupun kita tidak utuh dunia ini, menikmati dunia ini selama-lamanya. Walaupun kita segala macamnya, bisa kita pesta pora dan macam-macam di dunia ini, kita akan menerima upah, yaitu neraka selama-lamanya atau sorga selama-lamanya. Jadi itulah perebutan kita dunia ini Bapak, selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Bukanlah hal-hal tentang dunia ini, bukanlah hal-hal yang ada dalam dunia ini. Dalam dunia ini semuanya akan sirna, satupun kita tidak bawa, semuanya tinggal dalam dunia ini. Jangan gara-gara dunia kita binasa sama seperti orang kaya itu. Jadi di sini kita melihat ayat 54, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah susah, sangatlah sukar. Haruslah engkau sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Jadi Bapak Saudaraku, hati-hatilah, waspadalah. Jangan kita menganggap kita ini sudah enjoy. Jangan kita menganggap kita ini sudah bersenang-senang. Jangan kita menganggap ini sudah menjadi anak Tuhan. Jangan kita menganggap kita ini orang Kristen, tapi tidak melakukan firman kebenaran. Marilah, kembalilah kepada firman Tuhan. Buka hati kita, baca Alkitab ini, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing, menyertai kita, sehingga betul-betul kita mendapatkan bagaimana arah tujuan yang memberikan Tuhan kepada kita. Jika kita membaca firman Tuhan ini, kita mengerti, memahami, karena Tuhan sudah membukakan firman-Nya kepada kita oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, mari kembalilah kepada firman Tuhan. Tidak ada pilihan lagi. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kembalilah kepada firman kebenaran. Terima kasih banyak. Semangat terus. Andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman Tuhan, taat dan setia. Bukalah hati kita, jangan kita keraskan hati kita. Jika kita mengeraskan hati kita, tentu kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Jika kita membuka hati kita lebar-lebar, kita taat dan setia melakukan firman Tuhan ini, Tuhan sudah menjamin, Roh Kudus sudah menjamin kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Shalom.